wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wassalamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thayyibin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak dan Ibu, kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas rahmat nikmatnya pada malam ini kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani lahir dan batin. Mudah-mudahan tetap kita jaga keimanan, tetap keislaman ini menghunjam terus pada diri hidup kita ini sampai di penghujungnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah berbahas tentang hakul walid ala waladihi, atau disebut dengan asyaratu hukuk alal walidain, asyaratu hukuk lil waladin alal walad, 10 hak bagi orang tua terhadap anak. Karena hak-hak inilah yang nanti akan dipersoalkan, ditanyakan setelah hak-hak kepada Allah. Lalu hak-hak sesama manusia, pertama adalah hak orang tua kepada anak. Bagaimana kamu dengan orang tua? Hak-hak ini apa sudah dipenuhi? Para jamaah terakhir kemarin diketengahkan tentang kalau hak-hak itu sudah dipenuhi, insya Allah orang tua ini akan mudah memberikan restuan, memberikan doa. Dan doa itulah yang didambakan oleh anak ini, doa orang tua. Karena Nabi mengatakan salatu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajabat. La syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi. Kemarin diterangkan salah satunya setelah dakwatul madlum, dakwatul musafir, dakwatul walidain ala waladihima. Ini sesungguhnya lah kita harus punya saran atau jalan untuk memancing doa orang tua supaya mengeluarkan atau keluar dari doa yang terbaik untuk kita. Caranya hak-hak itu tadi dipenuhi. Kalau hak tak dipenuhi, jangan-jangan akan keluar doa yang tidak baik. Baik itu doa baik maupun doa tidak baik, hati-hati. Karena Nabi mengatakan doa orang tua itu doa mustajabat. Maksud la syakka fihinna, yang tidak diragukan. Itu karenanya dalam beberapa kisah itu zaman Nabi Musa. Kalau kemarin ada zaman Nabi Sulaiman, ini zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu dari diantara Nabiullah yang bisa berdialog dengan Allah, sehingga diberi gelar Musa Kalimullah. Musa bisa bicara dengan Allah. Itu sangat masyhur ya, di Quran maupun hadis yang menerangkan. Suatu ketika Ilahi, itu katanya Nabi Musa, wahai Allah Tuhanku, arini jalisi fil jannah, tunjukkan kepadaku teman dudukku di surga nanti. Jalisi, orang yang duduk bersamaku di surga. Itu Nabi Musa kepada Allah mengatakan seperti itu. Faqala Allah Subhanahu wa taala menjawab, idhab ilal baladil fulani, kamu ke sana, ditunjukkan Allah, ke kota sana, itu ke desa sana. Terus cari ila suqil fulani, cari pasar ini. Wa hunalika rajulun qassabun, di situ akan ada nanti tukang jual daging, jagal. Nanti di pasar itu ada jagal jual dagingnya.
wa wajhuhu kada. Ini profilnya begini orang itu, dak. Ini katanya Allah kepada Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa mendapatkan begitu informasi, segera dia pergi, Masya Allah. Para jamaah yang akan Allah, lalu dia pergi pada hamba Musa ila dalika tekan ke tempat itu, bedak-bedak itu yang dicari. Ini desa ini atau kota ini, terus ini, oh ini ada orang jual daging. Katanya profilnya begini, oh ini. Nabi Musa berkeyakinan ini orangnya. Lalu Nabi Musa bertahan menunggu selesainya orang itu sampai kapan. Sampai selesai dia menjual. Ternyata sampai maghrib. Begitu sudah maghrib, lalu Nabi Musa walamman syarafa, selesai orang ini dari jualannya sampai maghrib itu, Nabi Musa kemudian berkata, halaka fidoid, apa kamu bisa menerima tamu? Orang itu menjawab, na'am, iya. Famadu ma'ahu, lalu berangkatlah bersama Nabi Musa pulang. Falamma dakhala darun, begitu sampai di rumahnya, Nabi Musa memperhatikan apa yang dilakukan orang ini. Faqama ar-rajulu wa tabaha fi dalikal lahm. Orang itu bawa daging yang dari pasar tadi, sebagiannya itu lalu dimasak, direbus, diberi kuah dengan yang lezat tentunya. Tsumma akhraja min darihi, sesudah direbus sampai masak ya, lalu orang ini masuk rumah itu, akhraja min darihi jambilan fihi ajuzun tu'if, dia keluarkan keranjang besar. Masuk. Dari keranjang itu ternyata ada orang rumah, orang tua. Jadi dimasukkan keranjang orang itu. Kenapa? Karena tidak bisa kemana-mana. Jadi seperti piye dorong, tidak bisa ngantuk, tidak bisa berdiri. Maka dia kalau pergi, tinggal ke pasar, masukkan keranjang. Ajujus Taipain. Dia datang, dikeluarkan. Begitu dia keluarkan, lalu dia ambil masakan tadi yang sudah masak, daging dengan kuah dengan, lalu dia suapi orang ini. Wakana yad'u ta'am fiha. Diletakkan makanan itu, dia suapi ke orang yang semua dimasukkan keranjang itu. Kan tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa. Dia suapi sampai kenyang. Begitu dia kenyang, lalu dia ganti pakaiannya. Dia ganti dengan yang baik pakaiannya. Lalu dia keluarkan biar kena angin. Persis dorong anu piye itu. Sudah itu dia masukkan lagi. Nah, inilah yang diperhatikan oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan orang itu? Kalau memang betul dia itu temanku nanti di surga, bersama aku gandeng, kata Allah. Apa yang dilakukan orang itu? Nabi Musa itu memperhatikan dari awal sampai di akhir itu, ya, sampai dikembalikan lagi. Ini keranjang besar yang isinya orang ini, Mas. Ternyata orang tua seperti piye itu. Terus dimasukkan lagi. Nabi Musa memperhatikan orang itu, siapa orang itu. Lalu orang itu bergerak mulutnya setelah kenyang itu. Bergeraknya. Nabi Musa mendekat, mendengar. Ternyata dari ucapan gerakan mulut itu, fara'aitu syafataiha qalata. Dua bibirnya bergerak itu mengucapkan gini, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini nanti jadi temannya anak Musa di surga. Doa ibunya itu. Ini didengar oleh Nabi Musa. Gerak doa bibirnya itu.
Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Oh, iki bener wong iki nang ngene. Iki doane kok ngene. Lalu summa akhadha ar-rajulu fa'allaqaha 'alal watid. Lalu orang ini mengangkat si keranjang yang ada orang tuanya ini, dicentel mengguni centelan besi, Pak, seret. Tidak di bawah tapi dia ini kena angin. Faqala Musa alaihissalam, lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada orang ini tadi yang dikuntit dari pasar sampai ke rumahnya. Tanya Nabi Musa, "Malladhi sanakta?" Apa yang kamu lakukan? Seperti apa yang kamu perbuat itu? Terus siapa itu? Lalu si orang ini menjawab, "Inna hadhihi walidati qad du'ifat." Ini ibuku yang sudah tua, sepuh, lemah, tidak bisa apa-apa. Berdiri tidak bisa, jalan tidak bisa. Sedang saya cari nafkah, saya letakkan di keranjang. Ini dulu mungkin tidak ada panti jompo, Pak. Saya paling aku timbang repot-repot kerja ini tak saya kayak panti jompo ngono kan ya. Masa ini tapi telatennya orang ini, Masya Allah. Katanya orang ini, itu adalah ibuku, Masya Allah. Masa qad da'ufat hatta la taqduru 'alal qut, yang sangat sepuh, sangat lemah, sangat wis gak iso apa-apa, sehingga duduk saja tidak bisa. Begitu ditanya oleh Nabi Musa, orang menjawab jawabannya seperti itu. Lalu faqala Musa alaihissalam, Nabi Musa kemudian berkata, buka kartu Nabi Musa. Lakas bisyar. Saya dengar dari dua bibir orang tadi itu bagimu adalah berita gembira. Ya, Anda mendapatkan berita yang menyenangkan. Kita Nabi Musa. Nabi Musa buka kartu. Ana Musa. Ya, saya ini Musa yang mencari-cari di pasar tadi itu. Orang itu tidak tahu, Pak. Nabi Musa nggak buka kartu nih, ya. Jangan-jangan keliru kan? Nabi Musa ingin sejelasnya orang ini nanti apa, katanya, oh itu orangnya tukang jagal, jual daging. Itu dibedakan. Nabi Musa ada ngomong, saya Musa cari orang kafir menengah. Sudah dapat bocoran dari Allah untuk membuktikan apa yang dilakukan orang ini. Masya Allah. Nabi Musa meneliti, menerus terus. Pada akhirnya, ini berbaktinya kepada orang tua. Kita kadang-kadang, ya Allah. Atau kita sendiri nanti kalau sudah tua, apakah anak kita juga begitu kan dulu? Ya Pak. Masya Allah. Kalau sudah sepuh kita. Itu kemarin ada viralan ya. Dipiralkan. Umur 72. Suaminya meninggal dulu sudah 7 tahun. Anaknya 3, enggak di rumah, Pak. Bisa semua seret. Dipiral itu. Oh. Dia ngelamun gini, ya Allah, ini menderita. Seorang ibu sudah 72 tahun, kesepian. Suami sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Anak sudah sana. Dulu masih anaknya itu masih, Masya Allah, selalu disambangi, selalu dicari informasinya gimana. Tapi begitu sudah antena rumah tangga, beli rumah, jarang Pak mencari informasi ibunya. Itu sebabnya ini,
kalau bisa ya kita ini, kalau bisa buatlah simpanan yang banyak menjelang usia kita. Ya, ya. Iku duit kadung dikeno anak-anak ya, anak-anak iku enak-enak ditinggal wong tuan, naudzubillah ya, masya Allah. Ya Allah. Hadirin para jamaah, terus ada lagi, ini viral kebetulan ini saya melihat itu orang tua, yang ini yang laki sudah tua, jenggotnya putih kapan menyanyi tok menghibur diri. Bojone wis mati dhisik sing wedok. Anak ya Allah. Mungkin iso menyanyi, iya nek hafal Quran iso menderes Quran. Ndak mungkin ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ini cerminan kepada kita ini. Hadirin para jamaah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Yang paling bagus, kader anak kita yang baik, jadikan anak yang soleh-soleha. Insya Allah kalau sudah anak itu soleh-soleha, tahu hak-hak orang tua. Salah satunya harus apa itu? Pikirkan itu makan yang vital ya dalam kehidupannya. Pangan, sandang, pangan. Pangan, sandang, papan. Ya, masalah. Selebihnya hikmah untuk berkhidmah. Hikmah itu melayani. Jangan ditaruh di panti sosial. Itu nggak dokter menor. Anaknya 4 dokter semua, Pak. Ya. Itu bapaknya dosen di UNER, dokter. Ibunya itu pegawai menor, dokter. Pada ujungnya sudah tua-tua, ibunya itu rewel, Pak. Padahal dokter. Anak itu boleh gak keragu. Anak dokter. Terus karena ibu ditaruh di panti sosial ngono, dinsos. Ya Allah. Timbang aku repot-repot. Kene aktivitas kerja yang dokter apa sibuk. Ya Allah. Gak iso ngurusi ibu dokter. Pegawai di Menur situ. Rumah sakit Menur. Bapak itu dosennya dokter, sudah meninggal. Oh. Ini ibu Pak ngomongan wis tuwa iku panjenengan lho kan. Ini tidak cocok. Ini anak-anak dokter apa iki? Sibuk. Dijaga panti, Pak. Ya Allah. Dinsos. Si dinsos ini. Bayangkan. Ya semoga ini. Allah ya Karim. Bagaimana kita ini ya Allah. Tapi maaf, memang dia bukan orang Islam. Itu dokter gini menurut kucing Kristen, Pak. Sampai hari ini direkturnya Kristen. Kopi apa itu ya apa? Anak saya Kristen. Dokter jiwa, dokter spesialis ini. Orang Islam mungkin jarang nggak ya apa ya? Cino dokternya. Kemudian para jamaah. Boleh dokter sendiri rumah sakit ini. Boleh jadi karena kebutuhan sementara wong Islam ini kalau sing ngono dipek wong itu masyaallah tengkengnya api misalnya nilainya ya lama boleh jadi ngono boleh jadi direktur jono mesti ngapain sing anu gawe ya Allah dikai kesempatan. Hadirin para jamaah yang akan Allah, ya pada mbek polisi ku kapolri ini sapa ngono mau. Iya kan? Allah. Iku ono jenderal sing Cina kan, no polisi. Kali ini jarane Habib Rizik.